bahwa IQ kita itu turun gara-gara buzzer dan talk show. Buzzer terakhir adalah humas-humas pemerintah dari kementerian sampai kecamatan. Kita semakin menarik karena ini dialog sangat interaktif sekali siang hari ini, jadi sayang banget kalau untuk dilewatkan. Oke, saya mau ke silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, selamat siang Bung Rocky. Bung Rocky, saya mau sedikit nanggepin, bukan nanya. Saya melihat, terlepas ini kita pemilu udah lewat lah ya. Saya mau Anda menanggapi komentar saya, pendapat saya mengenai buzzer. Karena saya melihat 10 tahun belakangan ini, bahkan dari 2012, karena saya dulu penggemar kotak-kotak, mantan fanatisme kotak-kotak di 2012. Oke. Saya melihat fenomena buzzer dari 2012 sampai sekarang itu telah merusak tatanan demokrasi, dan negara kita diatur oleh buzzer. Menurut Bung Rocky bagaimana? Itu saja, terima kasih. Oke, ini pengakuan seorang mantan buzzer. Bagus ya. Dan dia masih memantau juga buzzer yang ada. Namanya mantan tapi masih mantau. Justru untuk menghentikan perbasaran, karena dia melihat hal yang sama itu, bahwa IQ kita itu turun gara-gara buzzer dan talk show. Talk show itu yang sering saya ikuti, itu mendangkalkan akal, karena hanya mau cari sensasi. Apalagi kalau sensasi terjadi tinju di atas panggung talk show itu, kita tidak lihat perdebatan yang ada konsepnya. Buzzer itu adalah rombongan yang mengepung lalu membuli, dan itu yang dipelihara Pak Jokowi sampai hari ini. Masih ada buzzer itu. Buzzer terakhir adalah humas-humas pemerintah dari kementerian sampai kecamatan yang diperintahkan oleh Jokowi untuk mengeluarkan semua sisa uang humas untuk memuji-muji dia. Dan itu yang dilaporkan oleh bocor alus dalam Tempo minggu ini. Itu cuma jadi buzzer supaya tetap dianggap bahwa Jokowi berhasil membangun Indonesia tuh. Tapi buzzer itu cuma berhenti di situ. Begitu didebat, kabur buzzernya tuh. Jadi dia mendangkalkan. Buzzer menghindari perdebatan, mengandalkan lembaga survei. Kondisinya begitu. Jadi betul tadi Mbak, kita ingin politik itu dihidupkan oleh pertengkaran pikiran, bukan perbaseran, bukan lembaga survei. Karena itu saya ajukan dalil baru bahwa seorang calon pemimpin, dia pertama-tama harus lolos tapisan etikabilitas, etikability. Pernah nggak dia berbohong? Pernah nggak dia mengkhianati emak-emak? Itu ukuran pertama. Kalau dia lolos etikabilitas, dia lolos filter kedua, yaitu intelektualitas. Kapan kita filter dia? Taruh pemimpinnya di kampus Dharma Jaya sini, uji pikirannya, gagasannya. Tapi nggak ada pemimpin yang berani berdebat dengan kampus kan, karena mengandalkan amplop. Jadi kalau dia tidak lulus etikabilitas dan tidak lulus intelektualitas, maka dia akan sogok lembaga survei supaya dia lulus elektabilitas. Itu konyol. Elektabilitas baru boleh dihitung kalau dia udah lulus etika dan dia lulus intelek. Begitu cara kita napis pemimpin. Sekarang semua pemimpin langsung tiba-tiba elektabilitasnya sekian. Oh iya, karena ada beli. Ada seorang anggota DPR bilang, Bung, saya sekarang wakil rakyat. Oh bagus, karena elektabilitas saya tinggi. Saya tanya, Anda keluar berapa? Ya antara 13 sampai 15 miliar. Oh jadi Anda sekarang wakil rakyat dengan mengeluarkan uang 15 miliar rupiah. Ya, Anda bukan wakil rakyat, Anda mewakili amplopmu sendiri. Dia wakil dari amplopnya sendiri, tapi dia bangga. Dia tidak mewakili rakyat, dia mewakili
amplopnya sendiri. Dia bagi amplop. Jadi bagian ini yang saya ingin terangkan bahwa kita mengalami dua krisis sekaligus. Krisis etikabilitas dan krisis intelektualitas. Etikabilitas diuji di dalam forum-forum kiai uji. Anda pernah nipu nggak itu? Intelektualitas diuji di forum kampus. Tapi banyak pemimpin tidak mau pakai panggung akademis. Karena dia takut ketahuan dungunya. Dia pakai panggung dangdut. Bagaimana mungkin menguji pikiran di panggung dangdut? Jadi infrastruktur politik betul-betul kacau. Jadi kita mau perbaiki itu. Karena itu saya beredar terus di semua kampus, berupaya untuk yang memberi semangat bahwa kampus harus kembali di dalam wilayah politik. Karena dia hanya di kampus kita bisa tapis kualitas intelek seseorang. Oke. Ya,